selamat siang. Perkenalkan, nama saya Devi Tilisianisi, saya biasa dipanggil Devi. Di sini saya bekerja sebagai manajer Human Capital and General Affair, dan saya di sini sudah kira-kira 3,5 tahun. Momen yang nggak bakal dilupakan di The Publish. Sebenarnya kan udah 3,5 tahun ya, jadi itu tuh kayak bener-bener udah lama banget. Tapi yang jelas banyak banget momen yang emang udah diukir sih di sini. Ke Saloka kemarin terakhir, terus kita juga pernah arung jeram, pernah outbound juga. Terus selain kegiatan outing pun kayak momen-momen kecil yang kita buat di kantor itu bener-bener menurut aku momen yang gak bakal aku lupain sih. Gitu, bercandaan sama teman-teman terutama, karena emang teman-teman di sini tuh gokil banget gitu. Apa ya kalau satu momen spesifik yang gak bakal dilupakan? Oh iya, aku ingat sesuatu hal. Jadi kita itu pernah bukan jalan-jalan sih, kita pernah ada acara halal bihalal itu di daerah Jambon Resto. Aku nggak tahu itu momen yang emang nggak terlupakan atau emang itu momen terbego sih. Jadi waktu itu kita baru syawalan halal bihalal kayak gitu. Nah terus pada saat yang bersamaan pas kebetulan di kolam tuh, entah kenapa saya menginjak semen, padahal semen, tapi itu nggak tahu kenapa itu bisa jeblos, dan itu bener-bener kaki aku itu basah masuk ke kolam. Untung cuma kakinya sih, alhamdulillahnya nggak sampai nyebur bener-bener di kolamnya. Itu bener-bener momen yang nggak bakal dilupain sih. Terus yang teman-teman cowok yang pada baru mancing di kolam itu langsung kayak pada wah selamat ulang tahun. Nah itu bener-bener momen yang gak terlupakan banget sih. Itu bakal aku inget banget sumpah. Terus sama kemarin momen terakhir 2 hari sebelum aku pergi di sini, itu juga ada satu momen dimana saya melihat sendiri kejadian dimana aku ngakak masihan, ada orang menuntun motor tapi dengan sangat kencang terus digas lagi. Itu bener-bener momen yang gak bakal aku lupain. Nanti silakan tanya aja siapa orang itu, tapi itu bener-bener momen yang gak bakal aku lupain. Masih aku inget terus gitu. Oke, kalau ngomongin teman terdekat di The Publish banyak banget. Karena aku tadi bilang sih, orang-orang di The Publish itu bener-bener orang-orang yang baik banget. Entah mereka itu hatinya terbuat dari apa, aku nggak tahu. Yang jelas orang The Publish itu baik banget. Dari 60 karyawan, ya paling 20-an lah yang aku ngerasa aku emang deket banget. Yang pertama jelas teman satu tim aku. Ada Mas Lano, ada Mas Aap, ada Mbak Ayu. Apa ya, akhir bulan yang ribet, akhir bulan yang bener-bener hektik banget, itu kalau udah bekerja bareng mereka itu udah nggak kerasa sih. Jadi kayak ini akhir bulan tapi kita masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngakak-ngakak itu sih. Terus kayak momen-momen kita sampai lembur-lembur kayak gitu tuh yang mereka itu mau rela lembur untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Itu sih yang aku sayang banget lah sama mereka, sama tim HC ku, sayang banget sama mereka. Terus habis itu Mas Upi, jelas dari awal aku kerja di sini aku udah deket banget sama Mas Upi. Nggak tahu ya, tapi kalau misalnya Mas Upi ngerasa nggak deket, aku juga nggak tahu. Mas Upi itu udah tak anggap sebagai kakak sih, gitulah. Jadi kadang kalau misalnya pas lagi berantem sama Mas Upi, nangisnya bukan gara-gara masalahnya apa, tapi lebih kayak, ya kok berantem sih sama Mas Upi, kok kayak gini ya rasanya berantem kayak gitu. Terus siapa lagi ya, Mas Upi, Mas Wani. Jadi aku tuh deket banget sama Mas Wani, sayang bahkan aku sama Mas Wani. Cuman dia itu orangnya sumpah nyebelin banget, asli keras kepala banget. Jadi kadang kita itu banyak banget
kayak suatu permasalahan yang kita tuh bener-bener nggak cocok. Aku bilang A, dia bilang B, terus dia tuh ngutungan gitu loh, terus tiba-tiba udah gitu. Tapi itu seneng ketika bisa ngobrol sama dia tuh bener-bener pendengar yang baik banget. Jadi segala hal ya, dari mulai yang kerjaan, dari mulai yang pribadi, aku nyaman cerita sama Mas Wani gitu. Mas Wani tuh pendengar yang baik banget gitu. Tapi dia bukan orang yang baik, jadi jangan deket-deket sama dia. Terus siapa lagi? Mbak Fadil. Dari awal kenal Mbak Fadil, pertamanya ngerasa kayaknya aku gak bakal akrab deh sama Mbak Fadil, karena ngelihat bentukannya Mbak Fadil tuh udah ngerasa gak akrab aja gitu. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu deket sama Mbak Fadil, rasanya nyaman banget. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang diberikan sama Mbak Fadil buat aku. Mbak Fadil bisa sayang sama aku, terus ya pokoknya Mbak Fadil ngasih aku hal positif lah gitu. Walaupun jahilnya itu Masya Allah luar biasa sekali gitu. Terus ada Mbak Ari, ada Bagus, makasih ya, kalian itu baik-baik banget. Sebenarnya kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terus Mbak Rida juga, Mbak Rida makasih ya udah selama ini udah bantuin aku. Mas Gustra juga, Mas Gustra itu orang yang selalu ada di saat sistem Kforma itu rusak, dan segala hal tentang Excel aku pasti larinya ke Mas Gustra. Makasih Mas Gustra. Harapan untuk dipublish, sebenarnya ketika aku memutuskan untuk bekerja di dipublish, aku bener-bener pengen berkontribusi untuk dipublish. Aku pengen bisa membesarkan, pengen bisa ikut berkontribusi untuk membesarkan dipublish, pengen banget. Cuman 3,5 tahun banyak sih udahan perkembangannya, banyak banget hal-hal yang sebelumnya aku nggak ada sekarang udah ada. Cuman aku masih merasa dipublish masih bisa kok lebih berkembang, lebih jauh berkembang dibanding yang saat ini. Jadi harapanku jelas aku pengen dipublish bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa menjadi perusahaan yang multinasional gitu. Pesan Mbak Ayu yang kuat ya. Mbak Ayu bisa kok kalau misalnya melewati ini semua. Terus habis itu Lano kamu juga bantuin Mbak Ayu ya. Begitupun Ap jangan males-malesan Ap, kerja Ap, lu mah makan gaji buta mulu Ap. Aku gak bakal bisa ngelupain sih ketika setiap pagi kita briefing, setiap hari kita kerja, tapi kerjaannya jadi gak sepaneng karena ada kalian berempat. Menurut aku kita tuh paket komplit yang bener-bener bisa saling melengkapi sih gitu. Terus untuk Mbak Rida, Mas Upi, Ardi, Gilang sama Mas Valin, izin undur diri ya Mas dari rapat. Jadi mungkin mulai besok udah gak ada aku di rapat, udah bakal udah beda tujuan kita. Jadi ya semoga kedepannya rapat bisa tetap bagus-bagus, tanpa aku pun dipublish juga tetap bisa jalan terus. Bakalan rindu juga momen-momen rapat, berantem sama kalian di rapat. Tapi ya ini semua kan karena untuk kemajuan dipublish juga. It's okay. Terus untuk siapa ya? Untuk Deka mungkin ya, semua aja. Mungkin untuk anak Deka. Aku udah jarang banget main ke Deka, jadi aku sebenarnya bingung kalau misalnya aku disuruh ngasih pesan-pesan untuk anak-anak Deka. Jarang banget main, karena aku udah tahu juga kalian target kerjanya udah banyak banget. Tapi intinya, apapun yang saat ini ada di depan kalian, jadikan itu tuh tantangan buat kalian. Jangan jadikan itu sebagai beban, tapi justru itu ada tantangan buat kalian. Buat apa? Ini semua tuh balik lagi ke kalian kok. Ketika kalian memang di sini ditempa dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berat,
di luar kalian akan jauh lebih luar biasa lagi gitu. Jadi ketika misalnya memang ini tantangan, ini kalian jadikan tantangan, kalian pasti akan bisa keluar sebagai orang yang lebih baik lagi gitu. Percaya deh sama aku. Untuk DAK gak bakal ada lagi orang yang masuk terus kalian bercandain, itu udah gak ada lagi. Kayak seneng banget ketika setiap masuk ke ruang DAK terus langsung kayak disambut, terus kayak, "Mbak jangan pergi dong Mbak, di sini dulu, kita bercanda dulu." Kayak, iya ampun, kedatangan aku tuh bener-bener ditungguin gitu loh sama anak-anak DAK. Makasih banget untuk Mas Roman, Mbak Atrin, Mbak Tias, Faza, Mas Upi, karena bener-bener ngebuat aku kayak ngerasa, oh aku dibutuhin ini di divisi ini, karena di divisiku sendiri tuh aku gak dibutuhin gitu loh guys gitu. Terus siapa lagi ya, anak-anak cetak, mohon maaf ya kalau Devi banyak marah-marah dicetak, tapi semua ini sebenarnya nggak beneran kok, bukan nggak beneran sih, tapi ini bener-bener nggak dari hati gitu. Memang ada saatnya memang aku harus marah sama kalian karena kalian melakukan kesalahan, tapi ya mohon maaf kalau ternyata waktu marah-marah itu menyakiti hati kalian. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk DOP semuanya DOP deh, semua DOP kalian itu luar biasa. Jangan lupa untuk terus meningkatkan omset biar The Publish juga semakin oke. Anak-anak lupa nih, anak-anak DS kerjain apa yang memang ada di depan kalian, termasuk target-target kalian juga. Aku yakin kalian pasti bakal memberikan kontribusi yang oke banget buat The Publish gitu. Oh ya, thanks to Mas Fani yang udah ngingetin aku untuk tag video ini, makasih. Terus terima kasih juga untuk Mas Lano yang selalu ngedampingin aku dimanapun kerjaanku berada. Mas Lano itu selalu ada buat aku. Aku nggak ngerti lagi kalau misalnya yang di sebelah aku ini bukan Mas Lano. Aku nggak ngerti lagi karena banyak banget momen yang udah kita lewatin. Bahkan melihat motor terbang tadi aja kita bareng nontonnya. Jadi kayak gak bakal tak lupain lah semua bantuan Mas Lano untuk aku gitu.